We think diversification is, as practiced generally, makes very little sense for anyone that knows what they're doing. Diversification is a protection against ignorance. I mean, if you want to make sure that nothing bad happens to you relative to the market, you own everything. There's nothing wrong with that. I mean, that is a perfectly sound approach for somebody who does not feel they know how to analyze businesses. If you know how to analyze businesses and value businesses, it's crazy to own 50 stocks or 40 stocks or 30 stocks probably, because there aren't that many wonderful businesses that are understandable to a single human being in all likelihood, and to have some super wonderful business and then put money in number 30 or 35 on your list of attractiveness and forego putting more money into number 1 just strikes Charlie and me as madness. And it's conventional practice, and it may, if all you have to achieve is average, it may preserve your job, but it's a confession in our view that you don't really understand the businesses that you own. On a personal portfolio basis, I own 1 stock, but it's a business I know, and it leaves me very comfortable. So, do I need to own 28 stocks in order to have proper diversification? It'd be nonsense. And within Berkshire, I could pick out 3 of our businesses, and I would be very happy if they were the only businesses we owned and I had all my money in Berkshire. Now, I love the fact that we can find more than that and that we keep adding to it. But 3 wonderful businesses is more than you need in this life to do very well. Halo para investbro dimanapun Anda berada. Tentu Anda familiar dengan kalimat ini. Don't put all of your eggs in a basket. Diversifikasi investasi diperlukan untuk melindungi kita dari risiko kerugian investasi. Apa yang salah dari pepatah itu? Tampak masuk akal, sebetulnya. Namun, klaim dari Warren Buffett di awal video ternyata memiliki alasan yang kuat. Menurutnya, diversifikasi hanya dilakukan oleh orang yang nggak tahu apa yang sedang dia lakukan. Sebelum kita jelaskan lebih lanjut, mari kita lihat juga pendapat Charlie Munger, partner Buffett di Berkshire Hathaway. Much of what is taught in modern corporate finance courses is twaddle. Menurut Munger, modern portofolio teori yang diajarkan oleh akademisi sangat rumit. Buffett menambahkan bahwa Anda tidak akan merasa pernah cukup, nggak pernah puas, mau sampai sebanyak apa keranjang diversifikasi Anda. Jika Anda bisa temukan 3 wonderful bisnis dalam hidup, dan Anda memahami dengan baik karakter bisnis tersebut, maka itu pun cukup untuk mencapai kesuksesan dalam investasi. Buffett dan Munger ini ternyata mengikuti mazhab yang berbeda dari diversifikasi. Pendekatan yang mereka lakukan ini disebut concentrated investing, investasi terkonsentrasi. Bagaimana membedakan pendekatan diversifikasi dan konsentrasi dalam investasi? Misalkan, Anda membeli beberapa jenis saham dan tersebar di beberapa negara. Itu semua adalah kategori aset kertas. Sebenarnya, Anda sedang melakukan pendekatan terkonsentrasi, bukan diversifikasi. Hanya saja, konsentrasi yang Anda lakukan tidak akan seoptimal Warren Buffett. Karena jumlah beberapa itu sudah termasuk banyak bagi Buffett. Hanya 3 wonderful bisnis sudah cukup. Situasi tambah rumit ketika Anda tidak memahami bisnis apa yang sedang Anda beli. Ujung-ujungnya, Anda serahkan duit Anda ke penasehat keuangan. Sebenarnya, banyak di antara penasehat keuangan pun melakukan diversifikasi yang tidak optimal. Jadi, diversifikasi yang optimal itu seperti apa sebenarnya? Robert Kiyosaki memberikan pandangan tentang diversifikasi yang baik. Melalui karyanya, Rich Dad Poor Dad, dia bercerita tentang 4 kelas aset. Miliki bisnis, punya real estate yang mengucurkan cash flow, aset komoditas, dan aset kertas. Sebagai investor mazhab diversifikasi, Anda cukup sebarkan aset ke 4 kelas tersebut dengan spesialisasikan ke 1 atau 2 dari 4 kelas aset. Banyak orang hanya berinvestasi pada kelas aset kertas tanpa mau mempelajarinya lebih lanjut. Pada akhirnya, kita akan menyerahkan dana kita kepada perencana keuangan. Topik tentang perencana keuangan ini sedang hot di Indonesia. Kasus startup perencana keuangan dengan inisial J menyedot perhatian publik.
Uang yang Anda percayakan kepada perencana keuangan, berpotensi dikelola secara serampangan, di tangan-tangan yang tidak terampil. Bukan berarti semua perencana keuangan tidak terampil. Hanya saja, setitik nila, rusak susu sebelanga. Tidak semua profesional bidang investasi akan memberikan yang terbaik untuk kepentingan Anda. Mengambil hikmah dari kasus startup J, Anda punya peluang untuk meningkatkan literasi keuangan secara mandiri. Jadi, entah Anda memilih pendekatan diversifikasi portofolio ataupun terkonsentrasi, penekanannya adalah, lakukan riset Anda sendiri. Saat ini, informasi tersedia dimanapun. Dalam beberapa minggu, Anda bisa menjadi perencana keuangan untuk diri Anda sendiri. Anda boleh saja mengambil informasi yang tersedia di internet, televisi, buku, majalah, koran, YouTube, termasuk pula channel Investoria. Suplemen sudah tersedia, senjata sudah di tangan. Namun, keterampilan mengambil keputusan, itu semua di tangan Anda. It's not about the gun, it's the man behind the gun. Pada video berikutnya, saya akan mengulik lebih dalam bagaimana cara melakukan concentrated investing pada masa kini. Subscribe channel ini untuk selalu mendapatkan wawasan baru tentang investasi. Stay healthy and happy investing.